Shalom sahabat Repa yang terkasih dalam Tuhan. Hukuman dan pengampunan. Dua kata yang sering membuat gereja terpecah dalam perdebatan. Di satu sisi kita bicara tentang kasih, tetapi di sisi lain kita sering menutup mata terhadap kejahatan yang terjadi di tengah tubuh Kristus, di tengah jemaat. Ada seorang pendeta mencuri dana pelayanan, tetapi tetap dilindungi dengan alasan dia juga manusia. Ada seorang pelayan gereja yang jatuh dalam dosa moral, tetapi muncul pernyataan, jangan dihakimi, Tuhan saja yang menilai. Sahabat, inilah zaman di mana gereja menjadi terlalu lembek di dalam menghukum. Kita takut kehilangan jemaat, takut kehilangan citra kasih, padahal yang hilang saat ini adalah ketegasan moral dan rasa takut akan Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari kitab Ulangan pasal 19 ayat 15 sampai 21. Hukum Tuhan yang tegas kepada saksi dusta. Bukan karena Tuhan kejam, tapi karena Tuhan tahu bahwa tanpa kebenaran kasih akan menjadi lembek dan gereja kehilangan suaranya di dunia yang gelap. Kitab Ulangan pasal 19 ditulis pada masa ketika bangsa Israel bersiap masuk ke tanah perjanjian. Musa berbicara kepada generasi yang baru, generasi yang lahir di dalam perjalanan di padang gurun. Mereka akan membangun sebuah bangsa, sistem hukum, dan moralitas yang baru. Dalam konteks itu, hukum tentang saksi dusta akhirnya muncul. Di masa itu, belum ada sidik jari seperti zaman sekarang, apalagi CCTV atau bukti digital. Kesaksian manusia adalah dasar hukum saat itu. Karena itu, saksi palsu bisa menghancurkan hidup seseorang, bahkan menyebabkan kematian seseorang yang benar. Para ahli seperti J.A. Thomson dan Christopher Wright menegaskan bahwa bagian ini adalah prinsip keadilan komunitas. Kebenaran bukan hanya tanggung jawab hakim, tapi tanggung jawab seluruh umat Allah. Allah ingin bangsa Israel menjadi bangsa yang kudus, di mana tidak ada tempat bagi kepalsuan. Maka hukum mata ganti mata dalam ayat 21 bukan tentang balas dendam pribadi, melainkan keadilan proporsional untuk menjaga ketertiban sosial dan rasa takut akan Tuhan. Ini adalah bentuk kasih Allah yang melindungi masyarakat dari kejahatan yang menyamar jadi kebaikan. Dalam bahasa Ibrani, kata et saker berarti saksi kebohongan. Seseorang yang dengan sengaja memutarbalikkan fakta. Kata kerja karaf artinya datang ke depan, menunjukkan tindakan publik. Artinya dosa ini bukan dosa sembunyi-sembunyi, tetapi dilakukan terang-terangan di pengadilan umat. Tujuan penulis kitab Ulangan sangat jelas, untuk membangun bangsa yang berlandasan kebenaran dan tanggung jawab sosial. Ahli teolog bernama Walter Brueggemann menuliskan, kitab Ulangan adalah manifesto keadilan Allah yang menuntut kesetiaan, bukan sekedar ritual. Jadi, hukum ini bukan sekedar ancaman, tetapi peringatan bahwa kasih Allah tidak bisa dipisahkan dari disiplin dan kebenaran. Gereja modern sering salah kaprah. Kasih diartikan lembek, pengampunan
diartikan tanpa proses. Padahal Alkitab menegaskan kasih sejati justru menegakkan kebenaran, bukan menutupinya. Sahabat, dari teks ini kita bisa menemukan 3 ajaran teologis yang menjadi dasar bagi gereja masa kini. Yang pertama, kasih tanpa kebenaran adalah penipuan. Gereja sering takut menegur karena tidak mau disebut tidak mengasihi. Tapi sahabat, kasih sejati justru berani menegur. Tuhan Yesus mengasihi Petrus, maka Tuhan Yesus pernah berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Tentu Anda ingat situasi itu. Kalau gereja menutupi dosa dengan dalih kasih, maka kita sedang menipu diri sendiri dan mempermalukan salib Kristus. Yang kedua, pengampunan tanpa disiplin adalah penghancuran. Dalam kitab Ulangan pasal 19, Tuhan memerintahkan agar saksi dusta dihukum sama dengan akibat yang ia rencanakan dan ia lakukan. Bukan karena Tuhan kejam, tapi supaya bangsa itu belajar takut kepada Tuhan. Gereja hari ini kehilangan rasa takut itu. Semua dimaafkan tanpa arah pertobatan. Sahabat, pengampunan sejati bukan berarti bebas dari tanggung jawab. Justru melalui disiplin kita memulihkan martabat rohani seseorang. Yang ketiga, keadilan ilahi harus ditegakkan di gereja. Rasul Paulus menegaskan dalam surat 1 Korintus pasal 5 dikatakan, "Usirlah orang itu dari tengah-tengahmu." Rasul Paulus berbicara tentang dosa yang dipertahankan, bukan yang disesali. Gereja harus berani menjadi suara keadilan ilahi, bukan pengadilan manusia, tapi tempat kebenaran Allah ditegakkan dengan kasih dan hikmat. Kalau gereja tidak tegas terhadap dosa, maka dunia tidak akan pernah percaya kepada kesucian gereja. Sahabat, dunia sedang kelaparan bukan hanya akan kasih, tetapi kelaparan akan kebenaran yang berani. Kitab Ulangan pasal 19 ayat 15 sampai 21 mengingatkan kita, kasih Allah bukan tanpa batas moral. Kasih itu suci, kasih itu mendidik, kasih itu melindungi yang benar. Kita butuh gereja yang tegas, bukan kejam. Gereja yang lembut hatinya, tapi kuat prinsipnya. Mari kita mulai dari diri kita, jujur dalam perkataan, adil dalam keputusan, dan berani menegakkan kebenaran meskipun tidak populer. Ingat pesan Tuhan hari ini, hapuskanlah yang jahat dari tengah-tengahmu, supaya bangsa itu belajar takut kepada Tuhan. Gereja yang takut akan Tuhan, itulah gereja yang berkuasa menegakkan kebenaran di dunia yang penuh kebohongan. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan, ampuni kami kalau kami sering menutup dosa atas nama kasih. Ampuni kami kalau kami lebih takut kehilangan manusia daripada kehilangan hadirat-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan, menegakkan kebenaran dengan kasih, menegur dengan kelembutan,
dan mendisiplinkan dengan tujuan pemulihan. Jadikan gerejamu kuat dalam kebenaran, bersinar dalam kasih, dan berani menolak segala dusta yang merusak tubuh Kristus. Kami serahkan diri kami, gereja kami, dan pemimpin kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.